makan dengan cara yang benar? Kabi sedang bermain di lapangan bola bersama teman-temannya. Siang ini, matahari begitu terik, membuat mereka merasa gerah dan cepat lelah. Kabi menepi dan bermaksud untuk minum. Waduh, air minumku habis. Aku pulang sebentar untuk minum ya, teriak Kabi kepada teman-temannya. Wah. Sampai di rumah, Kabi langsung mengambil gelas dan air minum. Dia menenggak satu gelas penuh. Ah, segarnya, seru Kabi. Ibu yang melihat aksi anaknya itu menggelengkan kepala. Kabi, ibu sudah sering bilang kalau minum itu harus sambil duduk, kata ibu. Kabi sedang bermain di lapangan bola bersama teman-temannya. Sampai di rumah, Kabi menoleh sambil tersenyum. Dia masih mengambil satu gelas lagi dan meminumnya cepat-cepat. Kabi terburu-buru, Bu. Sudah ditunggu teman-teman, kilah Kabi. Dia kemudian mengisi botol minumnya yang kosong hingga penuh. Setelah itu, Kabi melambaikan tangan kepada ibunya. Dah ibu, Kabi pergi main lagi ya. Goodbye. Malam harinya, ayah pulang dari kerja membawa sekotak donat. Kabi yang memang suka sekali pada donat langsung mengambil satu potong dan memakannya. Terima kasih ayah, ini donat kesukaan Kabi, teriak Kabi. Dia terlihat menikmati donat itu. Wah, asyik. Ayah melihat anaknya itu makan sambil berdiri. Ayah pun mendekat dan mengusap kepala Kabi. Kalau makan itu sambil duduk dong, jangan berdiri begitu, tegur ayah. Kabi pun langsung duduk. Tapi dalam benaknya ada satu pertanyaan. Apa kalau makan camilan juga harus duduk ya? Ye, adik ini, sahut kakak. Kakak kan udah sering bilang, kalau makan atau minum, apapun itu, usahakan selalu duduk. Ada aturannya itu. Ntar kalau melanggar terus bisa kena dosa loh. Kabi khawatir begitu mendengar kata dosa dari kakaknya. Apa benar begitu ya? Tanya Kabi. Nah, ayah kemudian duduk di depan Kabi. Ayah berkata, benar sekali. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan makan? Maka Rasulullah menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Tapi saat itu Rasulullah memang tidak menyebutkan alasannya. Beliau hanya menyebutkan bahwa makan dan minum sangat dianjurkan untuk dilakukan sambil duduk. Dan ternyata setelah diteliti oleh para dokter menggunakan teknologi modern, hasilnya pun mendukung sunnah dari Rasul tersebut. Kalian mau tahu? Makanan masuk ke tubuh kita melalui kerongkongan, kemudian dicerna di usus. Dalam posisi duduk, makanan itu akan masuk ke usus dengan cara yang halus. Pada saat duduk, kondisi syaraf juga dalam kondisi yang tenang, sehingga makanan akan mudah dicerna. Sekarang kita bandingkan jika dalam posisi berdiri. Semua makanan akan langsung terjun dari atas menuju ke usus. Bisa jadi
makanan ini akan menabrak dinding usus dengan sangat keras, ataupun saling membentur dengan makanan lainnya. Proses masukan makanan yang kasar ini bisa menyebabkan dinding usus terluka. Jika diulangi terus, lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker loh. Nah, sekarang Kabi sudah tahu alasannya kan? Ucap ibu yang baru saja keluar dari dapur. Memang tidak diwajibkan harus duduk, karena suatu ketika Rasul pun pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi ketika melihat hadis lainnya dan juga manfaatnya, kita sangat dianjurkan untuk makan dan minum sambil duduk. Ada sunnah lainnya lagi tentang adab makan. Kemarin kakak baru saja belajar di sekolah. Kata bapak guru, kita dianjurkan untuk makan menggunakan tangan dan tangan kanan. Kata kakak, apa yang dikatakan kakak benar, sahut ayah. Ih, makan sudah tentu pakai tangan dong kak. Selain itu, kita juga makan menggunakan mulut, iya kan ya? Tanya Kabi jahil. Dia sebenarnya paham apa maksud kakaknya. Kita tidak boleh makan langsung dari piring atau semacamnya. Tapi Kabi memang ingin jahil kepada kakak. Kabi ini ya, awas nanti kakak tidak akan bantuin lagi kalau ada PR yang sulit, ancam kakak. Serta merta Kabi minta maaf. Kakak tersenyum puas melihat adiknya itu kelabakan. Kakak mengambil sendok dan garpu, kemudian menjelaskan secara detail. Maksudnya adalah, daripada makan dengan sendok dan garpu, Rasulullah lebih suka makan dengan 3 jari. Kabi memandang kakaknya dengan ragu-ragu. Sendok kan lebih bersih, Kak. Tepat sekali. Banyak orang beranggapan sendok lebih bersih dan tangan selalu identik dengan kotor. Tapi apabila kita berawal dari kebiasaan yang baik, mencuci tangan sebelum makan, tentu kuman-kuman yang ada di tangan akan hilang. Sendok pun tidak selamanya bersih, tergantung di mana sendok itu disimpan, bukan? Baik makan langsung dengan tangan ataupun sendok, kebersihan selalu menjadi hal yang harus diperhatikan. Namun, ada satu perbedaan di sini. Tangan kita mengandung enzim RNase yang berfungsi mengikat bakteri, dan sendok tidak memiliki enzim ini. Nah, sekarang tinggal pilihan kita. Ingin makan dengan tangan langsung ataukah dengan sendok? Karena kita pun tidak akan rugi jika mengikuti sunnah Rasul. Lebih bagus untuk tubuh dan mendapatkan pahala juga pastinya. Sedekah sederhana. Nenek! Teriak Kabi sambil berlari turun dari mobil. Akhir pekan ini, dia akan menginap di rumah nenek. Masya Allah, cucu nenek sudah tambah besar. Sambut nenek sambil memeluk cucunya. Nek, hari ini Kabi akan menginap di sini, kata Kabi lagi. Nenek! Teriak kakak tidak mau mengalah. Dia juga berlari dan memeluk neneknya. Nenek tidak lupa kalau di sini juga ada Sheila, bukan? Goda kakak. Nenek tersenyum bahagia melihat cucu-cucu yang dia sayangi begitu akur dan perhatian kepadanya. Hehehe. Bagaimana mungkin nenek bisa lupa pada cucu-cucu nenek yang soleh dan solehah ini? Kata nenek balik bertanya.
Dia tersenyum sangat lebar. Bagi nenek, bisa bertemu dengan cucu-cucu yang selama ini tinggal sangat jauh merupakan hal yang begitu membahagiakan. Sore harinya, kedua kakak beradik itu duduk santai di teras rumah sambil menyantap singkong goreng. Enak sekali. Ini yang aku suka. Enak, enak, enak. Kata Kabi sambil menirukan film animasi favoritnya. Iya, kakak juga suka kalau berlibur ke rumah nenek begini. Makanannya enak. Orang-orang di sini pun ramah sekali. Mereka suka sekali tersenyum. Kata kakak. Benar juga ya, Kak. Semua orang di sini kalau melihat kita selalu tersenyum, padahal enggak kenal kan? Tanya Kabi. Dia sedikit merasa heran. Tepat pada saat itu, nenek muncul dari balik pintu sambil membawa satu nampan berisi teh hangat. Itu karena mereka sedang bersedekah. Dan tersenyum itu tidak hanya dilakukan pada orang yang dikenal saja. Sahut nenek. Maksud nenek apa ya? Kabi memandang neneknya dengan bingung. Kok bersedekah sih, Nek? Kabi sepertinya belum paham nih, Nek. Sahut kakak. Kakak ini sukanya mengejek melulu. Keluh Kabi. Nenek menggelengkan kepala. Baru saja tadi dipuji karena akur, ternyata mereka tetap sama saja seperti kakak adik lainnya. Kadang usil dan jahil. Begini, nenek dulu pernah belajar bahwa senyum itu merupakan sedekah. Nah, bagaimana bisa begitu? Karena Rasulullah pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Ini merupakan hadis riwayat dari Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hola, buenos días. Dalam Islam, senyum itu bernilai ibadah. Dan Rasulullah merupakan contoh nyata. Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'i pernah bersaksi, aku tidak pernah melihat lebih banyak orang tersenyum daripada Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Dan memang benar, akhlak beliau yang sungguh mulia itu patut untuk kita contoh. Senyum merupakan bentuk ekspresi untuk menunjukkan rasa simpati, perhatian, serta dukungan. Setiap orang yang melihat orang lain tersenyum akan merasa tentram, nyaman, dan tenang, sehingga energi positif pun akan terbentuk. Inilah mengapa senyum itu akan dinilai sebagai ibadah. Menurut ilmu kesehatan juga, senyum itu sangat bagus loh. Karena bisa melatih otot dan syaraf di wajah supaya tidak kaku dan melancarkan peredaran darah. Kata nenek, singkatnya, senyum bisa disebut sebagai olahraga wajah. Kalau begitu, Kabi mau olahraga wajah dulu. Celetuk Kabi. Kemudian dia menggerak-gerakkan wajahnya, membentuk berbagai macam senyuman yang aneh. Kabi ini lucu sekali, kata kakak sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan sampai nenek juga ikutan tertawa. Nenek memandang ke arah langit sambil mengerutkan kening, seperti sedang mengingat sesuatu. Oh iya, hampir saja nenek lupa. Cetus nenek. Ada satu hal lagi yang bisa kalian lakukan. Sederhana, tapi akan mendapatkan pahala seperti sedang bersedekah.
Apa itu, Nek? Tanya Kabi dan kakak secara bersamaan. Kemudian nenek berkata, menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Yang paling kecil saja. Jika kamu melihat batu di tengah jalan, ambil dan singkirkanlah. Mengapa itu begitu penting, Nek? Tanya kakak. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku benar-benar melihat seseorang yang sedang berguling di surga karena sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang sebelumnya mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Benar sekali, batu di tengah jalan bisa saja membuat orang tersandung. Jika kita menyingkirkannya, maka kita akan melindungi orang lain. Atau ada banyak sekali pasir di tengah jalan. Bisa saja pasir itu membuat kendaraan tergelincir. Jika kita menyapunya hingga bersih, sama saja kita telah berbuat kebaikan. Itulah contoh-contoh sedekah yang sangat sederhana, sangat mudah untuk dilakukan, tapi imbalan pahalanya besar sekali. Baiklah, mulai hari ini Kabi akan terus-menerus tersenyum, kata Kabi sambil mempraktikkan senyumnya yang aneh. Semua orang pun tertawa bahagia, dan Kabi mendapatkan pahalanya. Subhanallah.